Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasi kontekstual calon guru penggerak angkatan ke-9 atas nama Endang Fitrianingsih dari SMP IT Anida, Lubuk Linggau. Benih-benih kehidupan agar dapat tumbuh sesuai dengan kodratnya untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Benih-benih kehidupan yang kita semai perlu dirawat, dipupuk, dan disirami agar mereka tumbuh dengan baik. Namun, perlu kita ingat bahwa benih padi akan tumbuh sebagai padi, mawar akan tetap tumbuh sebagai mawar. Kita tidak dapat memaksakan mereka untuk tumbuh sebagai karakter yang lain, sehingga proses pendidikan sejatinya harus berpihak pada anak. Bapak Ibu guru hebat, apakah proses belajar mengajar kita di kelas saat ini sudah berpihak pada anak? Selamat datang di Sekolah Merdeka Bahagia. Anak-anak, apa kabar hari ini? Hari ini kita akan belajar memanjat. Apa? Yeay, aku berhasil. Au, au, au. Aku sedih, aku tidak bisa melakukannya. Lebih baik aku melarikan diri saja. Aku akan mencobanya, tapi kok susah ya? Aku akan mencoba. Aduh! Bapak Ibu, filosof berdasarkan pada filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwasanya pendidikan adalah perubahan. Maka akan ada 3 kerangka perubahan. Yang pertama adalah kodrat. Kodrat dibagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian azas trikon yang meliputi kontinuitas, konvergensi, dan konsentri. Yang ketiga adalah budi pekerti. Kodrat alam meliputi sifat dan bentuk, seperti keunikan anak, bakat dan minat, gaya belajar, kemampuan menyerap pelajaran, kecenderungan anak, kultur anak, serta keadaan lingkungan anak berinteraksi. Sedangkan kodrat zaman berisi tentang isi dan irama. Kodrat zaman maju menyesuaikan dengan kemajuan alam dan seiring dengan kebudayaan manusia. Sedangkan asas trikon sendiri adalah dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kontinuitas. Pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen, pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber dari luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Konsentris, pengembangan pendidikan yang dilakukan harus berdasarkan kepribadian kita sendiri. Sedangkan budi pekerti berasal dari 2 kata, yaitu budi dan pekerti. Budi meliputi cipta yang artinya pikiran, rasa yang artinya perasaan, serta karsa yang artinya adalah kemauan. Sedangkan pekerti merupakan tenaga ataupun raga. Pendidikan merupakan perubahan. Pendidikan menjadi landasan pembentukan peradaban bangsa. Pendidikan bukan sekedar membuat anak lulus ujian, tapi menjemput kebudayaan yang dicita-citakan. Seperti halnya tata surya yang tidak pernah berhenti, maka perubahan terus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mendidik anak sama seperti halnya pada tata surya yang tidak pernah kita bisa samakan antara planet satu dengan planet yang lainnya. Kita tidak bisa memaksakan bumi untuk menjadi Merkurius, Jupiter untuk menjadi Saturnus, dan lain sebagainya. Tetapi dengan perbedaan-perbedaan itulah, maka tata surya dapat bergerak dengan baik dan seimbang.
Kebudayaan tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lainnya, tetapi perbedaan itulah yang menguatkan kebudayaan. Tetap berenang dengan indahnya dasar lautan, agar suatu saat kita bisa menceritakan kepada kita alangkah indahnya karang di lautan. Biarkanlah sang gajah tetap semangat dengan kebahagiaannya yang menunjukkan betapa kuatnya dia. Dan kupu-kupu tetap menghirup saripati sehingga ia tetap bahagia terbang ke sana kemari. Sehingga nantinya sekolah kita, anak-anak kita menjadi sekolah yang merdeka dan menjadikan anak-anak kita anak-anak yang bahagia. Menerapkan pembelajaran yang berpihak pada anak memang bukan hal yang mudah, karena karakteristik setiap anak yang pasti berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun, sebagaimana kita sebagai seorang pembelajar dan pembelajar dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada anak dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga anak dapat meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajarnya, minatnya, dan dapat mewujudkan profil belajar Pancasila. Dan anak-anak tumbuh sebagai anak yang selamat dan bahagia sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.